serah terima jabatan sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mukti memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Masalah sistem zonasi, kurikulum merdeka, dan ujian nasional masih menjadi polemik di masyarakat. Pihaknya mengaku tidak akan terburu-buru untuk mengambil keputusan terkait hal tersebut. Mukti menyebut bahwa kebijakan yang nantinya akan diambil oleh Kemendikmen berasal dari aspirasi masyarakat sebagai pemakai jasa layanan pendidikan. Lebih lanjut, dirinya akan lebih dulu, baik dari internal para pakar maupun penyelenggara pendidikan. Mengkaji ya, ini kan masih baru kan, kurikulum ini kan masih baru, bahkan penerapannya walaupun sudah dinyatakan harus diterapkan semuanya kan juga dalam prakteknya juga belum semua satuan pendidikan dapat melaksanakan. Jadi kita lihatlah, kita tidak akan buru-buru mengambil kebijakan, apalagi memang ada polemik yang sekarang ini juga memang masih terus terjadi di masyarakat. Jadi kami ingin agar kebijakan Kementerian Pendidikan dan Menengah adalah kebijakan yang memang sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, tapi yang penting lagi juga bisa menjadi bagian dari aktualisasi dan realisasi dari program Pak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Kalau soal ujian nasional seperti apa Pak? Ada sama juga. Jadi soal ujian nasional, soal zonasi, kurikulum merdeka, apalagi ya yang sekarang masih menjadi perdebatan, nanti kita lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati. Ada kemungkinan untuk dimunculkan lagi ujian nasional? Saya belum sampai pada keputusan itu. Intinya kami ingin mendengar dulu. Kami ingin mendengar dari internal, juga ingin mendengar dari para pakar, juga dari masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, dan juga masyarakat sebagai pengguna jasa layanan pendidikan. Diketahui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi era Jokowi kini dipecah menjadi 3 lembaga kementerian, yang mana 3 lembaga ini nantinya akan fokus menangani pendidikan dasar dan menengah, menangani pendidikan tinggi, dan menangani kebudayaan. Ya banyak ya memang permasalahan-permasalahan yang ada khususnya di dunia pendidikan. Dan seolah ada habisnya. Betul, apalagi Gen Alpha, Gen Z yang sudah semakin erat dengan gadget nih, yang pasti ada dampaknya juga terhadap semangatnya mereka untuk belajar mungkin. Karena kalau misalnya kita tahu juga akhir-akhir ini banyak anak-anak yang masih muda sudah mulai berbisnis, itu bagus sebenarnya. Tapi ngerasain endorsement, easy money, jadi malas belajar. Nah, itu PR-nya nih, gimana membuat sekolah itu menyenangkan dan juga masih menjadi prioritas utama untuk anak-anak. Merdeka belajar. Betul, itu dilanjutkan katanya Merdeka Belajarnya. Kita ke kementerian lainnya. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia membuat Indonesia dapat menjadi ibu kota kebudayaan dunia. Banyaknya berbagai macam karya seni, adat, hingga keberagaman bahasa menjadikan Indonesia negara yang kaya akan budaya. Boleh berdiri dulu Pak, bareng Pak. Usai dilantik menjadi Menteri Kebudayaan, Fadlizon menyampaikan adanya Kementerian Kebudayaan ini dapat menjadikan Indonesia lebih fokus dalam mengelola kebudayaannya. Selain itu, banyaknya ragam budaya seperti seni musik, tari, hingga adat istiadat dapat menjadikan Indonesia sebagai ibu kota kebudayaan dunia. Menurutnya, pola pikir masyarakat untuk peduli terhadap budaya yang harus diperbaiki, sehingga nantinya akan menjadi kebijakan sehingga setiap orang nantinya akan peduli terhadap budayanya sendiri. Dari berbagai macam ekspresi budaya, mulai dari seni musik, seni film, seni pertunjukan masyarakat adat ya, yang dilahirkan dari berbagai masyarakat adat. Belum lagi artefak-artefak, candi-candi, museum-museum cagar budaya yang begitu luas dan usianya ribuan tahun, bahkan puluhan ribu tahun. Ini adalah bagian dari sejarah budaya dan peradaban kita. Jadi kita ini negeri yang bukan hanya bineka, artinya berbeda-beda, bervariasi, tapi ini meganya tuh mega diversity. Jadi mega diversity. Jadi ini yang harus saya kira kita jadikan dulu ini sebagai satu kekayaan budaya kita, national treasure. Sehingga dengan begitu ada kesadaran apresiasi terhadap budaya kita dari masyarakat kita sendiri. Dan ini yang membentuk jati diri dan identitas kita. Jadi itu yang saya kira garis besar cara berpikirnya. Dan roadmap-nya ke depan saya kira kita harus aktif melakukan diplomasi dan promosi kebudayaan di luar. Ya, supaya budaya kita makin dikenal
bukan hanya misalnya Bali yang dikenal atau beberapa tempat saja yang dikenal, tapi lebih banyak lagi. Fadli menyebut Indonesia harus segera melakukan diplomasi dan promosi keanekaragaman budayanya. Dengan promosi sehingga dunia akan tahu budaya itu asli budaya Indonesia. Ya memang Indonesia ini kaya akan budaya, tapi semoga nanti Pak Fadlizon ya bisa membawa kebudayaan Indonesia ini lebih terkenal lagi di internasional ya kan. Jadi ya dilindungi juga gitu, jangan sampai di aku negara lain. Nah, apalagi anak sekarang tuh kan kayaknya malu-malu juga ya sama budaya-budaya. Padahal saya tuh dulu zaman sekolah tuh bangga, tari tradisional, nyanyi lagu tradisional. Tari piring ya, kamu dulu tari piring ya, nginjek-injek piring? Bukan, aku ngeremo. Saya nggak debus, Pak. Beda dong, debus sama tari piring itu sama-sama budaya tapi beda. Nah kalau misalnya Pak Fadlizon sih, Pak Fadlizon nanti bertugas kan diplomasi luar negerinya sudah terbangun sejak beliau jadi anggota DPR RI, jadi bisa memperkenalkan juga nanti. Ditemani dengan wamen-wamennya. Ada Mas Giring. Mas Giring, nanti nyanyi bareng Mas Giring ya. Kami masih akan hadirkan informasi lain ya, usai jeda Jawa Pos Update tetap bersama Anda. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Selain meresmikan 13 komisi dalam periode 2024-2029, Dewan Perwakilan Rakyat juga menambah sebuah badan baru yang menangani badan aspirasi masyarakat. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Nusantara People, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Jawa Pos Update. Dan kalau misalnya sebelumnya kita dari tadi kayak pembahasannya tentang Kemendikbudristek ya benar ya. Iya benar. Pecah jadi banyak nih ya. Nah ini nih pemirsa, jadi memang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu dipecah menjadi 3 kementerian di Kabinet Merah Putih, yaitu Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan juga Kementerian Kebudayaan. Kemarin Nadiem Makarim berikan salam perpisahan dan menyambut 3 menteri baru, yaitu Abdul Mukti, Satrio Sumantri, Brojonegoro, dan juga Fadlizon. Usai dilantik pada Senin pagi, 3 menteri yaitu Abdul Mukti, Satrio Sumantri, Brojonegoro, dan Fadlizon yang ditugaskan Presiden Prabowo Subianto langsung mendatangi kantor baru mereka di Kemendikbudristek di Jalan Senayan, Jakarta. Ketiganya disambut Nadiem Makarim di lobi utama untuk menjalankan serah terima jabatan. Ketiganya mengemban tugas yang selama 5 tahun diemban oleh 1 kementerian. Kini sampai tahun 2029 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berubah menjadi 3 kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Kebudayaan. Nadiem memberikan salam perpisahan dalam pidatonya dengan garis besar, bangga atas tugas yang diemban, dan harus berpisah dengan orang-orang yang bekerja selama 5 tahun bersamanya. Dan berharap kebijakan terkait Merdeka Belajar
tetap dapat berlanjut. Hari ini adalah momentum yang syarat dengan perasaan. Di satu sisi, saya merasa begitu terhormat telah diberi kesempatan oleh Bapak Joko Widodo untuk mengabdi di dunia pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Dan di sisi lain, ini juga momen yang mengharukan. Karena tiba saatnya untuk berpamitan dan menyerahkan amanah besar ini kepada para pemimpin-pemimpin baru kita. Sebagai Mendikbudristek periode tahun 2019 sampai 2024, kami menuangkan cita-cita yang terangkum dalam nawacita menjadi payung kebijakan Merdeka Belajar. Dan di sisi lain, ini juga momen yang mengharukan. Karena tiba saatnya untuk berpamitan dan menyerahkan amanah besar ini kepada para pemimpin-pemimpin baru kita. Sementara 3 menteri lainnya juga memiliki arah masing-masing terhadap kebijakan dan pola kerja mereka. Seperti Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yang menyampaikan akan terus menjalankan kebijakan yang sudah ada dan mencoba gagasan baru guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Bekerja keras untuk memajukan pendidikan nasional dengan berbagai gagasan yang sangat kita saksikan bersama-sama sebagai sebuah perubahan yang signifikan dalam pendidikan nasional. Dukungan dan kerjasama dari seluruh keluarga besar Kemendikbud yang saat ini memang telah dipecah menjadi 3. Dan itu menggambarkan betapa besarnya tanggung jawab Mas Nadiem. Karena untuk periode yang akan datang, tugas Mas Nadiem harus kita kerjakan bertiga. I imagine you have very big responsibility to make education in Indonesia better. Kita akan melestarikan, menjaga hal-hal baik yang sudah ada selama ini dan kemudian mencoba menggagas hal-hal baru untuk meningkatkan kebaikan pendidikan nasional pada masa-masa yang akan datang. Sementara Satrio Sumantri Brojonegoro, Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi, akan melanjutkan terkait kebijakan dan program turunan Nadiem. Saya, Dikti dan Sains Teknologi, saya akan melaksanakan yang telah digariskan oleh Pak Nadiem Makarim, ya. Kemudian tidak ada perubahan, sementara tidak ada stagnasi proses, jalan terus supaya kontinuitas terjamin. Pendidikan tidak boleh terganggu oleh adanya perubahan yang menyebabkan adanya stagnasi atau kebingungan di antara pelaku pendidikan, baik itu anak-anak maupun pendidiknya. Sambil jalan, tolong teman-teman sekalian perbaiki mana-mana yang harus perbaiki. Perbaikan sambil jalan terus, karena pendidikan itu proses yang berjalan. Tidak bisa kita mengadakan perubahan tiba-tiba dengan konsep baru, itu akan menimbulkan suatu setback yang tidak bisa kita tangani. Di sisi lain, Fadlizon memegang tanggung jawab di Kementerian Budaya. Kementerian yang terbilang baru untuk berdiri sendiri, memiliki cita-cita Indonesia menjadi pusat ibu kota budaya dunia. Memajukan kebudayaan Indonesia yang sangat kaya, karenanya kemudian menjadikan Kementerian Kebudayaan ini terpisah sendiri. Saya kira ini adalah juga satu tonggak sejarah untuk kali pertama Kementerian Kebudayaan menjadi kementerian tersendiri, sehingga lebih fokus mengurus kebudayaan kita yang sangat kaya. Kemendikbud menjadi salah satu kementerian yang dipecah dari 21 kementerian baru di Kabinet Merah Putih. Total 48 kementerian berdiri saat ini. Selamat bertugas Bapak, selamat mengemban tugas barunya, semoga amanah
dan bisa membawa Indonesia ke arah yang jauh lebih baik, khususnya untuk goals ke depannya di Indonesia Emas tahun 2045. Ya, emang paling epic ya kementeriannya Pak Mas Nadiem ini ya. Emang paling epic karena langsung sertijabnya itu 3 langsung ya. Gue 1:3. Iya, jadi maju 3 kali nih. Biasanya kalau di acara-acara agak susah nih disuruh maju 3 kali kan. Ini akhirnya harus bolak-balik karena itulah diharapkan memang bisa lebih fokus ya. Nah sekarang ke pos kementerian lainnya juga sertijab nih, Nusantara People. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid berkomitmen untuk memberantas mafia tanah hingga praktik monopoli tanah dalam 100 hari pertama masa jabatannya. Nusron bakal mengedepankan prinsip keadilan agar investasi bisa terus berjalan, sementara di sisi lain, masyarakat kecil bisa mendapatkan hak atas tanah seperti layaknya pengusaha besar di Indonesia. Hal itu dikatakan Nusron Wahid usai serah terima jabatan dengan Agus Harimurti Yudhoyono di Gedung Kementerian ATR BPN Jakarta Selatan Senin malam. Politikus Partai Golkar itu mengaku mendapatkan tugas untuk menjaga aset negara dari Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto agar tidak jatuh ke tangan asing. Selain itu, Nusron juga menegaskan nantinya dia akan menjunjung prinsip berkeadilan pada kepemilikan tanah. Dia menyebut jangan sampai tanah-tanah hanya dikuasai oleh segelintir kelompok saja, sehingga penataan ulang pemberian konsesi lahan-lahan negara dalam bentuk hak guna usaha akan menjadi prioritasnya dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, pemerataan, serta keberlanjutan ekonomi tanpa mengganggu iklim investasi di Indonesia. Program lain yang diamanatkan Prabowo adalah optimalisasi pemanfaatan lahan negara yang selama ini tidak digunakan secara produktif. Nusron menyatakan lahan-lahan yang tidak terpakai harus segera dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti perumahan, perkebunan, atau pertanian. Sehingga pemanfaatan lahan akan lebih optimal untuk mendukung produktivitas nasional. Sementara tugas lain yang tidak kalah